ratusan emak-emak dari Desa Danger dan Desa Masbagi Kutara Baru ini menggeruduk kantor Bank BRI Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Dengan didampingi kepala desa, mereka mendesak pihak BRI sebagai penyalur bantuan sosial dari Kemensos berupa program keluarga jarapan dan bantuan pangan non-tunai. Mereka mengaku belum menerima bantuan selama hampir 1 tahun. Ada 600 orang di 2 desa ini yang menjadi sasaran program dari Kementerian Sosial tersebut. Kepada Dinas Sosial Kabupaten untuk memfasilitasi kami ketemu bersama para pihak, pendamping, Korkap, Korda, dan pihak BRI selaku bank penyalur. Dan sebulan yang lalu kita bertemu di aula kantor Camat Masbagi mempertanyakan rekening dan KKS warga kita yang notabene KPM ini adalah yang anomali datanya, yang terutama yang saldo nol. Karena ada KPM kita ini yang tidak menerima hak-haknya sampai 8 bulan. Sementara pihak BRI langsung menerima warga yang datang. Petugas juga memeriksa satu persatu rekening kelompok penerima manfaat milik warga. Kalau masalah saldo nol itu kapasitasnya bukan di BRI, ya, karena ini bantuan dari Kementerian Sosial. Seharusnya yang ditanya itu pendampingnya atau dinas sosialnya, bukan dari BRI-nya. Kami hanya menyediakan kartu dan KKS, ya, buku tabungan dan KKS. Kemudian menyediakan e-warung untuk transaksi. Setelah mendapat penjelasan dari petugas bank, emak-emak ini kemudian membubarkan diri dengan tertib. Gara-gara kecanduan game online, seorang remaja nekat membobol kotak amal dari beberapa masjid di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Remaja yang ditangkap warga pun babak belur dihajar massa. Aksi remaja 19 tahun ini terekam kamera pengawas. Ia dengan santai masuk ke dalam musola SMK Cendana Padang Panjang, Sumatera Barat. Pelaku kemudian membobol kotak amal. Aksi pelaku tertangkap warga dan langsung dihajar massa hingga babak belur. Pelaku akhirnya dievakuasi dari amukan massa. Jadi pelaku ini datang ke sana dengan kondisi dia sholat. Kemudian pada saat dia sholat ada Garin yang melihat dia sedang membobol kotak amal. Akhirnya ketahuan, terus dia kabur. Akhirnya ditangkap oleh warga yang sedang sholat dan warga sekitar. Bukan pertama kali tersangka mencuri kotak amal, ia mengaku mencuri kotak amal untuk bermain game online. Siapa yang nangkap waktu itu? Warga, pengurus masjid, Pak. Masjid. Jam berapa itu waktu itu? Jam 8:30 lah, Pak. Sudah orang sholat isya, Pak. Main warnet, terus? Hijau, Pak, beli rokok, beli nasi. Tapi rata untuk game online ya? Iya, Pak. Pelaku kerap melakukan aksinya pada malam hingga dini hari. Selain mengamankan tersangka, 2 barang bukti kotak amal dari lokasi juga turut diamankan. Seorang suami di Probolinggo, Jawa Timur tega membakar istri dan anaknya karena diduga terbakar api cemburu. Kedua korban dibawa ke Puskesmas Gerati, Pasuruan. Inilah video warga yang merekam sesaat setelah kejadian seorang suami yang bernama Adi Susanto membakar istrinya bernama Siti Maimunah dan anaknya di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Menurut warga, pelaku nekat membakar istrinya ketika berboncengan motor dengan anaknya. Sempat terlibat cekcok, tiba-tiba pelaku menyiram bensin lalu membakar istrinya. Naas api juga menjalar ke tubuh anaknya. Kedua korban kini dirawat di Puskesmas Gerati, Pasuruan, sedangkan pelaku sudah diamankan di Polres Probolinggo guna menjalani pemeriksaan. Seperti apa kondisi terkini dari korban yang masih dirawat di Puskesmas? Kami sudah terhubung dengan kontributor Hana Purwadi yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Selamat malam, Hana. Selamat malam, Nita. Baik, sejauh ini seperti apa kondisi terkini dari korban yang masih dirawat?
Untuk saat ini korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri masih dalam perawatan intensif di RSUD Bangil, dan sedangkan pelakunya sudah dilakukan pendalaman dan motif dari penganiayaan dalam kekerasan dalam keluarga ini, pelaku terancam hukuman penganiayaan dalam keluarga dan pasal 351 untuk ancaman hukuman sekitar 10 tahun penjara. Dan polisi sendiri akan melakukan tes psikologi apakah pelaku mengalami kelainan jiwa atau gimana. Baik. Dan motif pembakaran dalam keluarga yang dilakukan oleh suaminya kepada istrinya serta anaknya ini motif sementara karena terbakar api cemburu. Baik, apa yang memotivasi pelaku ini hingga sebegitu cemburunya dan membakar istri dan anaknya? Apakah pernah terpergok atau melihat telepon genggamnya? Informasi saat rilis tadi, pelaku selama ini memang hubungannya tidak harmonis dan selama ini desas-desus korban ada selingkuh, makanya itu dia merasa malu, apalagi saat ini korban mengalami dalam kondisi hamil 3 bulan. Dugaan hasil tersebut bukan hasil dari pelaku, begitu Nisa. Baik, sudah berapa lama pelaku mengetahui perselingkuhan istrinya? Mengetahui perselingkuhan ini sekitar 3-4 bulanan, dan berawal dari situ mereka selalu curiga dan hubungannya tidak harmonis. Nah, pada kejadian pembakaran itu, korban berpamitan mengontrol kandungannya ke bidan, namun tidak pulang-pulang. Akhirnya pelaku mencurigai korban tidak ke pasangannya. Baik. Sedangkan saat pulang, korban mau berangkat ke orang tuanya, dibuntuti oleh pelaku. Baik. Dan terjadi cekcok. Saat itulah terjadi pembakaran. Baik, terima kasih Hana Purwadi melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Pemirsa, pasangan suami istri di Makassar, Sulawesi Selatan membeli sebuah mobil menggunakan uang koin lebih dari 200 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.